Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lailatul Fajri, NIM 200590113. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang forecasting. Baiklah, saya langsung saja mempresentasikannya. Forecasting. Apakah yang dimaksud dengan peramalan atau forecasting itu? Forecasting atau disebut juga dengan peramalan adalah suatu perkiraan atau prediksi untuk masa depan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan data-data yang telah terangkum sebelumnya, yang mana dapat membantu manajer dalam membuat tujuan dari perusahaan atau organisasi dan mengambil keputusan, dan pada akhirnya prediksi tersebut dapat mempengaruhi masa depan dari suatu organisasi atau perusahaan. Materi selanjutnya yaitu jenis peramalan. Jenis peramalan yang pertama yaitu peramalan ekonomi atau disebut juga dengan economic forecast, yang menjelaskan siklus bisnis dari tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana pembangunan rumah, dan sebagainya. Peramalan yang kedua yaitu peramalan teknologi atau disebut juga dengan technological forecast, yang meramalkan tingkat perkembangan teknologi dan dampak pengembangan produk baru. Peramalan yang ketiga yaitu peramalan permintaan atau disebut juga dengan demand forecast, yaitu proyeksi permintaan untuk produk atau jasa suatu perusahaan. Selanjutnya, kepentingan strategis peramalan. Peramalan merupakan satu-satunya prediksi atas permintaan hingga permintaan yang sebenarnya diketahui. Dampak peramalan pada 3 aktivitas yaitu yang pertama terhadap sumber daya manusia. Dampaknya yaitu merekrut, melatih, dan memberhentikan pekerja. Yang kedua yaitu kapasitas. Berdampak terhadap kekurangan kapasitas bisa berarti tidak terjaminnya pengiriman, kehilangan konsumen, dan kehilangan pangsa pasar. Yang ketiga yaitu manajer rantai pasok, yang berdampak pada hubungan yang baik dengan pemasok dan harga yang menguntungkan, sangat tergantung dengan peramalan yang akurat. Selanjutnya yaitu 7 langkah sistem peramalan. Langkah yang pertama yaitu menetapkan tujuan peramalan. Yang kedua yaitu memilih item yang akan diramalkan. Yang ketiga yaitu menentukan horizon waktu peramalan, dan yang keempat yaitu memilih tipe model peramalan. Yang kelima mengumpulkan data yang diperlukan. Yang keenam membuat peramalan, dan yang langkah terakhir yaitu melakukan validasi dan menerapkan hasil peramalan. Materi selanjutnya yaitu pendekatan dalam peramalan. Yang pertama yaitu qualitative method, yang digunakan pada saat situasi yang tidak jelas atau samar dan hanya sedikit data yang tersedia, yang digunakan untuk produk baru dan teknologi baru, yang melibatkan faktor intuisi, pengalaman, emosi, sistem nilai, yang misalnya ramalan penjualan lewat internet. Yang kedua yaitu quantitative method, yang digunakan pada situasi stabil dan tersedia data historis, yang digunakan untuk produk yang sudah ada, teknologi sekarang, dan yang menggunakan teknik matematis, misalnya ramalan penjualan TV. Selanjutnya, tinjauan kualitatif method. Yang pertama yaitu keputusan dari pendapat juri eksekutif. Yang kedua, Delphi method. Yang ketiga, kelompok para ahli melakukan peramalan. Yang keempat, gabungan dari tenaga penjualan. Dan yang keempat yaitu survei pasar konsumen. Sedangkan tinjauan dari quantitative method yaitu yang pertama yaitu knife approach, yang kedua moving average, yang ketiga exponential smoothing, dan yang keempat trend projection, yang termasuk dalam tipe peramalan time series model. Yang selanjutnya yaitu linear regression, yang termasuk dalam tipe associative model. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan peramalan time series? Peramalan time series merupakan sekumpulan data numerik tentang peristiwa pada waktu yang berurutan atau berjarak sama, misal dalam mingguan, bulanan, kuartal, dan lain-lain. Komponen time series yang pertama yaitu trend, merupakan pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun, dan yang kedua yaitu musim.
adalah pola data yang berulang pada kurun waktu tertentu seperti hari, minggu, bulan, atau kuartal. Yang ketiga yaitu siklus, merupakan pola dalam data yang terjadi setiap beberapa tahun. Yang keempat yaitu variasi acak, yang merupakan satu titik khusus dalam data yang disebabkan oleh peluang dan situasi yang tidak biasa. Materi selanjutnya yaitu pendekatan Knight. Pendekatan Knight mengasumsikan permintaan di waktu yang akan datang sama dengan sebagian besar periode. Misalnya, jika penjualan Januari sebesar 68, maka penjualan Februari sebesar 68 juga. Kadang-kadang efektif dan efisien dari segi biaya dan menjadi titik awal yang baik. Selanjutnya yaitu metode rata-rata bergerak atau disebut juga dengan Mapping Effect. Mapping Effect menggunakan sejumlah data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan yang digunakan jika tren kecil atau tidak ada sehingga asumsi permintaan pasar akan stabil sepanjang masa yang akan kita ramalkan. Selanjutnya yaitu Weighted Mapping Effect. Weighted Mapping Effect digunakan ketika ada tren data yang lebih lama, biasanya kurang penting, dan pembobotan berdasarkan pengalaman dan intuisi. Materi selanjutnya yaitu menghitung kesalahan peramalan. Objektivitas adalah memperoleh peramalan yang paling akurat apapun teknik yang digunakannya. Namun, untuk menghitung kesalahan peramalan secara umum caranya yaitu dengan memilih model yang memberikan kepada kita tingkat kesalahan peramalan yang paling kecil. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang forecasting. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.